Aksi saat sekelompok geng motor membuat onar dengan berkeliling mencari sasaran di jalan sepi di kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara pada Rabu lalu viral di media sosial. Aksi gangster ini membuat takut dan resah, bahkan para gangster ini menggunakan senjata tajam dan rantai dan petasan untuk melakukan aksi tawuran. Polisi yang dapatkan informasi langsung membubarkan aksi tawuran yang dilakukan geng motor. Kedatangan polisi membuat geng motor kocar-kacir. Ada sebanyak 20 orang yang diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Asahan guna didata dan dimintai keterangan. Pelaku rata-rata berusia remaja dan masih duduk di bangku sekolah. Sekarang mempunyai gerombolan yang banyak yang kumpulnya dari sana satu, sebelah sana satu. Nah, itulah jadi mereka bertemu di sini dan membawa senjata-senjata tajam. Jadi pada saat itu juga ada laporan kepada pihak polisi untuk membubarkan geng-geng motor tersebut. Pelaku yang masih di bawah umur yang diamankan telah dikembalikan ke orang tua dan dilakukan pembinaan dan seorang dijadikan tersangka. Polisi berharap orang tua berperan aktif dalam mengawasi perilaku anak agar hal serupa tak kembali terjadi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainus melaporkan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly membantah pasal kohabitasi di KUHP yang baru bakal mengancam potensi pariwisata. Pernyataan Yasona sekaligus jawab kritik pengacara Hotman Paris terkait pasal tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly angkat suara soal polemik pengesahan RKUHP yang dinilai bakal mengancam potensi pariwisata Indonesia, terutama di Bali. Pernyataan Yasona sekaligus merespons pengacara Hotman Paris yang sebelumnya mengkritik pasal kohabitasi dalam KUHP baru. Ia pun heran dengan kritikan Hotman. Mengapa pasal itu ada? Itu lama, kohabitasi ini kan lama. Ada seorang pengacara kondang lagi memblow up seolah-olah dunia mau kiamat aja, gitu ya, dunia pariwisata kita. Ini kan jangan dipaksakan liberalisme seksual. Di bangsa ini kita punya adat, kita punya kultur, kita punya agama. Sebelumnya pengacara Hotman Paris turut bersuara berada di barisan kontra mempertanyakan pasal kohabitasi dan zina. Menurut Hotman Paris, KUHP tidak memiliki nalar hukum. Benar-benar gue nggak ngerti ini undang-undang ini, ya, gue nggak ngerti. Masa anak si duda atau anak si janda bisa melaporkan ke polisi karena bapaknya yang sudah bujak, yang sudah duda, kumpul kebo dengan wanita itu pun single. Anak si janda bisa melaporkan ibunya yang janda ke polisi karena si janda kumpul kebo dengan laki-laki, yang laki-lakinya juga single. Janda single, tidak terikat perkawinan, pasangan kumpul kebo juga single, tapi anak si janda bisa melaporkan ke polisi. Aduh, gimana? Yasona juga menilai isu KUHP bakal mengancam kunjungan turis di Bali sengaja dilempar hanya untuk menakut-nakuti karena faktanya pasal kohabitasi tidak akan mengganggu para turis. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kritik sejumlah pasal di KUHP baru. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia dan hak atas kesetaraan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna ke-11 Selasa pekan lalu. Setelah disahkan, gelombang penolakan terus mengalir dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Tidak hanya dari dalam negeri, KUHP baru juga disoroti dunia internasional. Perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkhawatirkan beberapa pasal bertentangan dengan kewajiban hukum internasional terkait hak asasi manusia. Sementara anggota Komisi 3 DPR meminta PBB menghormati kedaulatan Indonesia dalam membuat payung hukum. Sejumlah aturan-aturan yang dinilai bermasalah dan termaktub dalam KUHP baru yang sejatinya membawa norma-norma moralitas di Indonesia. Apa yang disampaikan oleh PBB itu juga mungkin kurang tepat karena mungkin masih mengacu pada undang-undang rancangan undang-undang yang bukan yang disahkan kemarin. Nah, saya pikir itu tadi kita perlu lakukan sosialisasi secara luas karena memang di luar dugaan bahwa respon dari luar yang
agak masif, terutama karena ternyata draft-draft yang lama-lama itu yang masih menjadi acuan. Menkumham Yasona Laoly juga menyatakan telah mensosialisasikan Undang-Undang KUHP sebelum disahkan. Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah pasal yang kontroversial di KUHP. Tentunya memerlukan akomodasi yang luas. Tidak mungkin mengakomodasi 100%. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Saat pengesahan sempat diwarnai dengan interupsi lantaran beberapa pasal dalam KUHP baru dianggap kontroversial. Kritik KUHP terhadap sejumlah pasal termasuk pasal kohabitasi dan perzinahan bukan hanya datang dari publik, turis asing kabarnya membatalkan kunjungan ke tanah air hingga PBB yang ikut memberikan kritik. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Ahmad Suparji. Selamat malam Pak Suparji Ahmad. Malam Mbak. Pak Suparji, Ya. akhirnya sudah disahkan KUHP setelah beberapa tahun lalu sempat memicu demo besar-besaran, sudah disahkan masih mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Apakah pasalnya yang salah atau sosialisasinya yang salah? Ya, menurut saya bukan pada pasal atau sosialisasi yang menjadi salah, ya. Tetapi ini adalah bukan soal salah paham, tetapi adalah paham yang salah, gitu. Paham yang salah dalam arti sudut pandang yang berbeda yang menyebabkan kemudian terjadi salah paham. Bagaimana kalau kita menggunakan sudut pandang agama, sudut pandang ideologi Pancasila, sudut pandang konstitusi Undang Dasar 1945, teori dan asas hukum modern yang berlaku, nilai-nilai kearifan yang berlaku di masyarakat, living law, hukum adat, serta nilai-nilai keindonesiaan serta ketimuran, maka apa yang tertuang di dalam KUHP adalah sesuatu yang sudah bisa diterima secara logis, diterima secara rasional dan secara objektif. Dalam konteks misalnya adanya keberatan terhadap kohabitasi atau kumpul kebo, ini kan dipengaruhi oleh faktor perbedaan sudut pandang. Sudut pandang yang menyetujui adalah menggunakan sudut pandang yang saya sampaikan tadi itu. Sementara sudut yang menolak adalah sudut pandang bagaimana masih menerapkan nilai-nilai yang ada pada masa kolonial pada waktu itu. Di mana hal tersebut adalah bukan sesuatu yang dianggap sebagai tindak pidana. Sementara juga dipengaruhi oleh faktor budaya, ya, budaya liberalisme, budaya pragmatisme, maka kemudian menyebabkan sebuah hubungan yang suka sama suka, tidak terikat perkawinan antara satu dengan yang lain, adalah sesuatu yang dianggap bukan sebagai suatu tindak pidana atau kemudian pelanggaran hukum. Sementara kalau kita melihat bagaimana konsep-konsep berkaitan dengan masalah kontrasepsi, masalah penghinaan, kemudian kritik, harkat martabat, dan sebagainya. Saya kira apa yang tertuang di dalam KUHP adalah telah dipertimbangkan dengan baik. Dan ini kita juga cukup ironi, cukup prihatin, mengapa proses yang begitu panjang
di akhir 2019 September pada waktu itu yang telah hampir disahkan tetapi terus kemudian ditunda yang cukup lama, terus ternyata masing-masing pihak tidak beranjak untuk melakukan sebuah negosiasi gagasan, negosiasi pemikiran, dan disinilah yang kemudian menjadi sulit untuk Pak mencari Suparji. titik temu. Ya. Baik, Pak Suparji, menurut Anda kritikan ini datang dari pihak mana saja? Karena dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri mengaku sudah berdiskusi dengan sejumlah pihak, namun sekali lagi tidak mungkin semua permintaan itu diakomodir. Ya, kalau kita amati bahwa kritik ada yang dari dunia internasional, ada yang dari Dewan Pers, ada yang dari advokat, kemudian dari akademisi, dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah satu kritik yang tetap harus diapresiasi sebagai satu bentuk pengayaan gagasan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita dalam konsep berdemokrasi taat pada aturan hukum yang berlaku, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah DPR bersama pemerintah. Namun demikian tentunya fungsi legislasi tadi adalah tidak bisa dilaksanakan secara sewenang-wenang. Oleh karenanya dilakukan ruang-ruang partisipasi publik, telah dilakukan berbagai macam sosialisasi. Cuman persoalannya adalah bagaimana ketika ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat tadi itu dicari sebuah formulasi yang elegan, dan kemudian formulasi tadi harus menggunakan sudut pandang yang jelas. Bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Sudut pandang kita jelas, testing stone kita jelas. Apa itu agama, apa itu Pancasila, dan lain sebagainya. Itulah batu uji yang kita gunakan dalam merumuskan sebuah norma hukum, merumuskan dalam sebuah aturan hukum. Ketika batu ujinya adalah nilai-nilai yang ada dalam masa kolonial dulu, kemudian nilai-nilai yang bersifat subjektif, nilai-nilai yang bersifat ekonomis, maka itu adalah sebuah batu uji yang relatif, bukan batu uji yang kemudian mutlak. Kenapa? Karena itu adalah bersifat asumtif, bersifat kemudian kalkulasi-kalkulasi yang tidak konkret. Tetapi kalau kita menggunakan batu uji agama, ideologi, dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang kemudian jelas. Misalnya, bahwa soal kohabitasi dalam konteks agama tentunya adalah sesuatu yang terlarang. Itulah batu uji yang kita gunakan. Bukan kita menggunakan batu uji secara pribadi, secara subjektif, dan mengajukan diri kita sebagai kebenaran melalui pembenaran-pembenaran. Itulah saya kira persoalan utamanya. Pak Suparji, kemudian yang sempat mendapatkan kritik juga soal pasal perzinahan. Bahkan ada informasi yang mengatakan bahwa banyak turis asing putar balik tidak jadi ke Bali. Mungkin yang dikhawatirkan nanti masyarakat yang main grebek-grebek, main hakim sendiri dengan dasar pasal-pasal ini, walaupun sebenarnya sudah ada pengecualian, catatan, dan lain sebagainya. Ya, saya kira kekhawatiran tadi itu adalah kekhawatiran yang kemudian dipengaruhi oleh sebuah hal yang tidak rasional. Karena juga tidak mungkin terjadi penggerebekan, terjadi kriminalisasi, dan lain sebagainya. Karena semua ada dalam koridor sebagai sebuah delik aduan. Kemudian dalam koridor berdasarkan sebuah alat bukti yang jelas. Tidak bisa secara semena-mena, misalnya polisi melakukan penggerebekan atau kemudian ada tindakan-tindakan kriminalisasi dan sebagainya. Ini menurut saya bukan yang dikehendaki dalam undang-undang ini. Sekali lagi, menurut saya tidak ada satu niat ya bagaimana penyusun undang-undang itu kemudian melegalisasi, menjustifikasi terjadinya penggerebekan. Demikian pula tidak ada satu niat untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi, untuk menurunkan kedatangan turis, wisatawan asing. Tidak dalam rangka itu, tetapi semuanya adalah bermuara pada bagaimana Indonesia memiliki hukum, memiliki KUHP yang dalam rangka dekolonialisasi, dalam rangka Indonesianisasi, dalam rangka bagaimana melakukan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai nasional, nilai-nilai regional, nilai-nilai adat, dan sebagainya. Jadi kekhawatiran itulah yang kemudian menyebabkan ini seolah-olah sesuatu yang seperti dunia mau runtuh, pertumbuhan ekonomi akan hancur, dan sebagainya. Saya kira tidak dalam konteks itu, bahwa apa yang dilakukan oleh para penyusun undang-undang adalah dalam rangka semangat
melahirkan sebuah kitab undang hukum pidana yang sesuai dengan nilai keindonesiaan. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar telah bergabung bersama kami di News Prime. Selamat malam, Pak. Pemirsa, Putri Chandrawati menyatakan keberatan saat hakim mempertanyakan jumlah uang yang ia kirimkan kepada Yosua setiap bulannya untuk kebutuhan rumah tangga. Informasi lengkapnya usai jeda.